samudera bukan hanya sekadar hamparan air. Di balik ombaknya, ada kerajaan-kerajaan yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan, telah lama menjaga perairannya dengan kekuatan luar biasa. Tapi ada satu batas yang belum pernah ia lewati, Laut Merah, wilayah yang dijaga oleh Raja Laut Merah, makhluk legenda yang konon lahir dari amarah lautan kuno. Ketika Ratu Kidul memutuskan untuk memperluas kekuasaannya ke perairan ini, ia tanpa sadar memicu perang terbesar dalam sejarah lautan. Di tengah konflik ini, seorang manusia bernama Jaka Samudra terjebak dalam takdir yang tidak ia pahami, dan mungkin, dialah satu-satunya yang bisa menentukan nasib samudra itu sendiri. Angin berhembus kencang, mengoyak permukaan laut yang biasanya tenang. Ombak menggulung lebih tinggi dari biasanya, menghantam karang dengan suara gemuruh. Di atas permukaan laut, Ratu Kidul berdiri diam, menghadap ke utara. Di kejauhan, batas Laut Selatan dan Laut Merah tampak seperti garis tak kasat mata yang memisahkan dua dunia. Di sisi utara, air laut berwarna lebih gelap, seolah menyimpan rahasia yang tidak boleh disentuh. Nyai Laut Biru, Panglima Ratu Kidul, hati-hati. Ratu, ini bukan lautan biasa. Raja Laut Merah tidak akan diam saja jika kita melangkah ke perbatasannya. Ratu Kidul, tenang, tapi penuh keyakinan. Sudah terlalu lama Laut Selatan terkungkung dalam batas ini. Saatnya kita mengambil hak kita. Tiba-tiba, ombak raksasa menghantam dari arah utara. Air laut berputar membentuk pusaran berwarna merah gelap, seolah memperingatkan mereka untuk tidak melangkah lebih jauh. Di sebuah desa kecil di pesisir selatan, Jaka Samudra, seorang pemuda nelayan, menatap laut dengan gelisah. Jaka, gumam. Kenapa ombaknya tidak seperti biasanya? Ini bukan angin biasa. Seorang nelayan tua, Ki Jabat, mendekatinya. Ki Jabat, suara berat, penuh makna. Laut Selatan sedang marah, nak. Jika kau melihat langit berubah merah, itu berarti ada perang yang akan dimulai. Jaka menelan ludah. Ia tidak percaya mitos, tapi suasana malam ini terasa berbeda, seolah ada sesuatu di bawah laut yang tengah bangkit. Ratu Kidul melangkah maju, selendangnya berkibar ditiup angin. Di depannya, batas Laut Merah bergejolak, menciptakan pusaran air yang berwarna merah pekat. Kilatan petir sesekali menyambar dari langit, menandakan ada kekuatan besar yang terbangun di bawah permukaan laut. Nyai Laut Biru, waspada. Ratu, ini jebakan. Laut Merah tidak pernah bergejolak seperti ini tanpa alasan. Tapi Ratu Kidul tidak gentar. Ratu Kidul, dingin, penuh keyakinan. Jika Raja Laut Merah ingin menantangku, biar ia datang sendiri. Tiba-tiba, air laut menggeledak. Dari dalam pusaran merah, sosok raksasa muncul. Raja Laut Merah berdiri di atas gelombang, tubuhnya ditutupi sisi keemasan yang bersinar, matanya merah menyala seperti bara api. Raja Laut Merah menggelegar. Beraninya kau melanggar batas, Ratu Kidul? Laut Merah bukan untuk dikuasai oleh penguasa selatan. Ratu Kidul hanya tersenyum tipis. Ratu Kidul menantang. Aku tidak datang untuk meminta izin. Aku datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Ombak besar bangkit. Perang telah dimulai. Jaka Samudra duduk di tepi pantai, menatap laut yang semakin liar. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal, ombak besar yang menjulang tinggi, tapi tidak pecah seperti biasanya. Air laut berputar dengan pola yang aneh, seolah ada sesuatu yang tengah bergerak di dalamnya. Tiba-tiba, gelora gelombang menyeretnya ke dalam laut. Jaka mencoba berenang, tetapi ombak terlalu kuat. Tubuhnya ditarik ke bawah, dan ia melihat sesuatu di dasar laut. Sebuah keris mengapung di dalam air. Kilatan cahaya hijau berpendar dari keris itu, seolah menunggunya untuk mengambilnya. Jaka panik, tetapi terpesona. Apa ini? Tanpa sadar, tangannya terulur, menggenggam keris tersebut. Seketika, visi aneh menghantam kepalanya. Ia melihat dua kekuatan besar bertempur di atas samudra. Ia melihat Ratu Kidul dan Raja Laut Merah saling menyerang dengan kekuatan yang mampu membelah lautan. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di antara mereka. Jaka tersadar, tetapi sesuatu telah berubah. Matanya kini memancarkan sinar hijau samar. Ia bukan lagi manusia biasa.
Gelombang raksasa menghantam ke segala arah saat dua penguasa samudra bertarung di atas air. Ratu Kidul melayang di udara, menggerakkan tangannya untuk memanggil ombak hijau yang berputar seperti naga laut. Raja Laut Merah tidak tinggal diam. Dengan satu kibasan tombaknya, air laut berubah menjadi gelombang darah yang melahap segala yang ada di depannya. Boom! Dua kekuatan bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengguncang lautan hingga ke dasar. Di kejauhan, pasukan Laut Selatan dan Laut Merah mulai bertempur. Makhluk-makhluk laut dari kedua kerajaan saling menerjang. Ubur-ubur raksasa meledakkan diri di antara medan perang, hiu-hiu raksasa bertarung dengan naga air, dan pasukan manusia ikan saling bertarung dengan trisula mereka. Nyai Laut Biru berteriak kepada pasukan Laut Selatan. Jangan mundur. Serang mereka dengan segala yang kita miliki. Di atas medan perang, Ratu Kidul dan Raja Laut Merah kembali saling menatap. Raja Laut Merah meremehkan. Kau kuat, Ratu Kidul. Tapi kau bukan tandinganku. Ratu Kidul menyeringai, membalas serangan dengan ayunan selendang mautnya. Kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir. Desa pesisir, daratan Jawa. Jaka Samudra terbangun di pantai. Nafasnya terengah-engah, air laut masih mengalir dari pakaiannya. Tapi ada yang berbeda. Di tangannya, ia masih menggenggam keris bercahaya hijau itu. Ki Jabat, nelayan tua, berdiri di dekatnya dengan ekspresi terkejut. Ki Jabat membelalak. Keris Samudra Jagat. Bagaimana bisa kau menemukannya? Jaka, kebingungan, melihat keris di tangannya. Aku tidak tahu. Aku terseret ombak, lalu aku melihat sesuatu di dalam laut. Ki Jabat mendekat, suaranya kini lebih pelan dan serius. Ki Jabat berbisik, penuh rasa takut. Jika kau telah menemukan keris itu, berarti perang telah dimulai. Dan kau mungkin adalah satu-satunya harapan untuk menghentikannya. Jaka menelan ludah. Ia hanyalah seorang nelayan biasa, tapi sekarang, takdir telah menempatkannya di tengah konflik antara dua penguasa lautan. Dari kejauhan, ia melihat langit di atas laut berubah menjadi merah, tanda bahwa pertarungan besar telah dimulai. Desa pesisir, daratan Jawa. Malam hari. Langit di atas lautan memancarkan cahaya merah pekat, tanda bahwa perang di bawah laut semakin sengit. Jaka Samudra duduk di depan gubuk Ki Jabat, masih menggenggam keris bercahaya hijau. Ki Jabat, suara berat, penuh makna. Dengarkan baik-baik, Jaka. Itu bukan keris biasa. Keris Samudra Jagat adalah peninggalan kuno, senjata yang hanya bisa dipilih oleh lautan sendiri. Jaka menatap keris itu. Meski terlihat seperti senjata biasa, ia bisa merasakan getaran energi dari bilahnya. Jaka bingung, ragu-ragu. Tapi aku hanya nelayan biasa. Kenapa keris ini memilihku? Ki Jabat menghela napas panjang. Ki Jabat menggenggam bahu Jaka. Karena perang ini bukan hanya tentang Ratu Kidul dan Raja Laut Merah. Ada sesuatu yang lebih besar, Jaka. Dan takdir telah memilihmu untuk menghentikannya. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari laut, makhluk aneh bermata merah muncul. Pasukan Laut Merah telah mengirim utusan untuk mengambil keris itu. Jaka mundur selangkah, tangannya mencengkeram keris lebih erat. Ia tak tahu cara bertarung, tapi sesuatu di dalam dirinya seolah berbisik, ia harus melawan. Pasukan Ratu Kidul mulai terdesak. Ombak merah yang diciptakan oleh Raja Laut Merah terus melahap pasukan Laut Selatan. Nyai Laut Biru berusaha bertahan, tetapi banyak pasukan mereka mulai mundur. Nyai Laut Biru berteriak kepada Ratu Kidul. Ratu, kita tidak bisa bertahan lebih lama. Tapi Ratu Kidul tetap berdiri tegak, matanya tak lepas dari Raja Laut Merah. Raja Laut Merah menatap Ratu Kidul dengan penuh kemenangan. Kau terlalu sombong, Ratu Kidul. Kau mengira bisa merebut Laut Merah dengan mudah? Ratu Kidul tersenyum tipis, tapi matanya berkilat penuh amarah. Aku belum kalah. Tiba-tiba, air laut bergetar. Dari dasar lautan, sesuatu memancarkan cahaya hijau. Jaka Samudra mengangkat kerisnya. Ketika ia mengayunkannya ke arah makhluk Laut Merah yang menyerangnya, gelombang hijau raksasa tercipta. Pasukan Laut Merah terlempar ke belakang, seolah dihantam kekuatan yang jauh lebih besar dari mereka. Jaka terkejut.
Ia tak menyangka keris ini memiliki kekuatan seperti ini. Ki Jabat membelalak, berbisik penuh ketakutan dan kekaguman. Kau adalah pewaris Samudra Jagat. Jaka menatap kerisnya dengan mata melebar. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Pasukan Laut Merah yang menyerang desa telah dikalahkan oleh kekuatan keris Samudra Jagat. Jaka Samudra berdiri terpaku, napasnya memburu. Jaka melihat tangannya yang masih menggenggam keris bercahaya hijau. Ia tak percaya apa yang baru saja terjadi. Ki Jabat menghela napas, tatapannya tajam. Kau harus segera pergi, Jaka. Jaka kebingungan. Pergi, kemana? Ki Jabat menatap ke arah lautan yang kini berwarna merah pekat. Ki Jabat, dengan suara rendah, penuh makna. Ke medan perang. Hanya kau yang bisa menghentikan ini sebelum seluruh laut berubah menjadi pusaran darah. Jaka menelan ludah. Ia hanyalah nelayan biasa. Tapi sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ini adalah takdirnya. Tiba-tiba, dari tengah laut, gelombang raksasa muncul. Dari dalam air, seorang utusan dari Ratu Kidul muncul, seorang prajurit bertubuh setengah manusia setengah ikan. Utusan Ratu Kidul, suaranya dalam, tegas. Jaka Samudra. Sang Ratu memanggilmu. Takdir Samudra Jagat telah memilihmu sebagai penentu perang ini. Jaka menatap Ki Jabat. Ki Jabat mengangguk pelan, penuh arti. Pergilah, nak. Selamatkan lautan sebelum semuanya terlambat. Dengan hati penuh keraguan, tetapi juga keberanian, Jaka melangkah ke dalam air dan tubuhnya tenggelam ke dalam lautan tanpa perlawanan. Pertempuran semakin sengit. Darah bercampur dengan air laut, menciptakan pusaran merah yang semakin luas. Ratu Kidul berdiri di atas ombak, tubuhnya terluka, tetapi tatapannya masih tajam. Di hadapannya, Raja Laut Merah masih tegak, tersenyum penuh kemenangan. Raja Laut Merah, dengan nada mengejek. Kau semakin melemah, Ratu Kidul. Lautan ini sudah hampir menjadi milikku. Tapi sebelum Ratu Kidul menjawab, ombak raksasa meledak di belakangnya. Sesuatu turun dari langit. Jaka Samudra telah datang. Ia berdiri di atas ombak dengan mata yang kini bersinar hijau, dan keris Samudra Jagat bergetar di tangannya. Ratu Kidul, terkejut, tetapi penuh harapan. Kau akhirnya datang. Raja Laut Merah, menyipitkan mata, mendeteksi sesuatu yang tidak beres. Keris itu? Jaka Samudra menggenggam kerisnya lebih erat. Ia tidak tahu bagaimana perang ini akan berakhir. Ia tidak tahu apakah ia bisa melawan Raja Laut Merah. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak akan mundur. Jaka Samudra berdiri di atas ombak, keris Samudra Jagat bersinar hijau di tangannya. Di sekelilingnya, pasukan Laut Selatan dan Laut Merah masih bertarung sengit. Ombak yang seharusnya jernih kini berubah menjadi pusaran merah pekat, bercampur dengan darah para prajurit. Raja Laut Merah tertawa, menatap Jaka dengan penuh ejekan. Hanya manusia biasa. Ratu Kidul, apakah ini harapan terakhirmu? Ratu Kidul tersenyum tipis. Ratu Kidul, dengan percaya diri. Jangan remehkan dia. Kau akan segera tahu mengapa lautan memilihnya. Raja Laut Merah mendengus, mengangkat tombaknya tinggi-tinggi. Kalau begitu, mari kita akhiri semua ini. Tiba-tiba, Raja Laut Merah melepaskan serangan mematikan. Dari tombaknya, gelombang merah raksasa melesat menuju Jaka dan Ratu Kidul. Jaka refleks mengangkat kerisnya, dan sesuatu terjadi. Keris Samudra Jagat bersinar lebih terang. Air laut di sekitarnya mulai berputar. Sebuah kekuatan kuno mulai bangkit dari dalam dirinya. Jaka Samudra menebas ke depan, dan ombak hijau raksasa terbentuk. Gelombang hijau dan merah bertabrakan. Ledakan dahsyat terjadi. Boom! Seluruh medan perang terguncang. Ombak naik setinggi gunung, angin bertiup kencang, dan langit seolah terbelah dua. Pasukan Laut Selatan dan Laut Merah terpental ke segala arah. Ratu Kidul mundur sedikit, matanya penuh kekaguman. Raja Laut Merah terkejut, tidak percaya serangannya bisa dipatahkan. Raja Laut Merah menggeram, penuh amarah. Tidak mungkin. Jaka Samudra, matanya bersinar hijau, suaranya lebih dalam, seolah kekuatan lautan berbicara melalui dirinya.
Ini bukan hanya perang antara kau dan Ratu Kidul. Ini adalah perang untuk keseimbangan lautan. Raja Laut Merah semakin murka. Dengan kekuatan penuh, ia menyerang lagi. Jaka melompat ke udara, siap menghadapi serangan terakhir ini. Jaka Samudra melayang di udara, dikelilingi oleh pusaran energi hijau dari keris samudra jagat. Di hadapannya, Raja Laut Merah mengumpulkan seluruh kekuatannya. Tombaknya kini bercahaya merah gelap, mengandung kekuatan penghancur yang bisa menenggelamkan seluruh samudra. Raja Laut Merah menggeram, penuh amarah. Aku tidak akan kalah dari bocah manusia sepertimu. Ratu Kidul berteriak kepada Jaka. Gunakan kekuatan lautan, Jaka. Keris itu bukan hanya senjata, tapi kunci keseimbangan. Jaka menatap keris di tangannya. Saat itu juga, ia merasakan sesuatu. Bukan hanya kekuatan, tapi suara dari lautan itu sendiri. Laut tidak ingin perang ini berlanjut. Laut ingin kedamaian. Jaka akhirnya mengerti. Tanpa ragu, ia mengayunkan kerisnya ke bawah. Ombak hijau raksasa bangkit dari dalam laut. Raja Laut Merah menyerang dengan tombaknya, tapi ombak itu melahapnya. Boom! Pusaran raksasa terbentuk. Langit terbelah, air laut berputar cepat, dan dalam sekejap, Raja Laut Merah terhisap ke dalam pusaran itu. Teriakannya bergema di seluruh lautan, hingga akhirnya, ia menghilang. Tombaknya jatuh ke dasar laut. Pusaran merah mulai memudar. Laut yang tadinya bergejolak, perlahan menjadi tenang kembali. Sunyi. Jaka mendarat di permukaan air. Tubuhnya lelah, tapi ia tahu, perang ini telah berakhir. Ratu Kidul mendekatinya, tatapan penuh penghormatan. Ratu Kidul tersenyum tipis. Kau telah menyelamatkan lautan, Jaka Samudra. Jaka menatap ke langit. Untuk pertama kalinya, warna merah di langit mulai menghilang. Desa pesisir, daratan Jawa. Jaka terbangun di pantai. Lautan di hadapannya kini tenang, ombak bergulung perlahan seolah menyambutnya kembali. Di sampingnya, keris samudra jagat kini tampak biasa, tidak lagi bersinar. Ki Jabat berdiri di dekatnya, tersenyum bijak. Ki Jabat, dengan suara tenang, penuh makna. Kau telah menjalankan takdirmu, nak. Sekarang, lautan bisa bernapas lega. Jaka menatap laut dengan perasaan campur aduk. Ia hanyalah seorang nelayan biasa, tapi kini, ia telah menjadi legenda.